sedang melaksanakan program KKN untuk mewawancarai Bapak mengenai bagaimana kegiatan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Boleh diperkenalkan Bapak? Boleh. Ya, kenalkan, saya Asep Mahda Husni. Saya berprofesi sebagai pendidik atau guru mata pelajaran matematika untuk SMP. Boleh langsung ke pertanyaan lagi ya Pak? Boleh. Baik, yang pertama, menurut Bapak sebagai guru, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar pada masa pandemi? Untuk pembelajaran mungkin sekarang sedang masa pandemi, jadi pembelajarannya tidak seperti normal pada biasanya. Jadi masa pandemi ini ada penyesuaian melalui pembelajaran secara daring dalam jaringan atau online. Jadi meskipun ada pembelajaran tatap muka atau di kelas, tapi sebagian besar kita pembelajarannya secara online. Jadi sebagian besar masih daring ya Pak ya? Ya, daring. Kemudian apa saja persiapan yang Bapak lakukan sebelum memulai pembelajaran pada masa pandemi COVID-19? Persiapannya karena pembelajarannya lebih banyak menggunakan secara online, jadi kita menggunakan medianya bisa melalui Zoom meeting atau WhatsApp group. Jadi persiapannya itu kita mula-mula menyediakan jaringan, kemudian untuk medianya menggunakan laptop atau HP. Kemudian menurut Bapak, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka di kelas? Perbedaan mengajar secara online yaitu dalam segi atau dalam hal interaksi kepada siswa-siswanya. Jadi secara online itu kurang terasa dan respon dari siswa-siswanya dalam kita belajar online itu kurang terasa dibanding kalau kita mengajar secara tatap muka di kelas gitu. Jadi mungkin lebih kurang paham ya? Ya, dalam penyampaian materinya mungkin anak-anak atau siswa-siswa kurang memahami 100% apa yang disampaikan. Apa yang menjadi tolak ukur atau acuan yang Bapak gunakan untuk mengukur bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang diberikan? Untuk mengetahui siswa telah memahami suatu materi yang diberikan, biasanya diberikan suatu evaluasi di akhirnya gitu, atau ulangan seperti itu. Ulangan harian atau ujian. Maksudnya lewat aplikasi gitu? Ya, lewat aplikasi juga. Untuk aplikasi yang biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran apa Pak biasanya? Untuk aplikasi pembelajaran secara online biasanya menggunakan Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, dan untuk berinteraksi atau berkomunikasinya melalui WhatsApp group. Jadi yang biasa itu Zoom, tadi sama Google Classroom sama WhatsApp ya. Baik Pak, saya sekarang mau memperkenalkan sebuah aplikasi yang barangkali nanti bisa berguna untuk Bapak juga gitu. Ya Pak ya? Di sini saya mau menjelaskan tentang aplikasi Prezi Online Software. Nah, ini aplikasinya itu berbasis online, jadi kalau misalkan mau dicari di Google ini alamatnya prezi.com. Nah, aplikasi ini aplikasi presentasi sama seperti PowerPoint.
Cuman ini lebih memiliki banyak fitur gitu. Saya di sini ada keunggulannya, yaitu fiturnya itu ada Zoom user interface, kemudian ada record a video lesson, terus present in a video conference. Jadi nah ini saya contohin aja dulu. Nah di sini tuh ada dua, jadi kita bisa membuatnya itu bisa secara map, yang ini mapping, dan juga yang teratur. Nah kita buka yang teratur ini aja contohnya, untuk melihat contoh Zoom user interface-nya itu seperti apa sih gitu. Nah ini tampilannya kalau misalkan harus dibuat presentasi ya Pak ya. Misalkan ini materinya yang disampaikan itu yang ini kan dibuat secara teratur. Misalkan kita klik yang ini. Nah nanti dia tampilan Zoom user interface itu seperti ini, nge-zoom gitu Pak. Kemudian ini misalkan poin-poinnya yang ingin disampaikan. Nah misalkan kita mau menyampaikan poin yang ini. Nah nanti dia muncul lagi nge-zoom lagi gitu. Ini materinya. Kemudian misalkan nih Bapak mau menjelaskan di sini, bisa ditaruh gambar, video, atau link, atau dari YouTube juga bisa ditaruh di sini Pak untuk gambarnya. Nanti kalau ditambahkan link misalkan video, nanti tinggal tinggal simpan aja linknya, tinggal nanti halamannya tetap di sini atau nanti ini pindah? Bisa tetap di sini Pak. Misalkan linknya itu link YouTube misalkan. YouTube, ya taruh saja linknya. Kemudian nanti ada videonya di sini. Karena apa? Karena dia itu berbasis online. Kecuali kalau misalkan offline itu kan videonya pasti harus nggak bisa diakses ya kalau offline. Kalau ini online dia akan langsung tersambung. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktu untuk mau diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Maudie Nur Intan. Saya dari KIPS Ilmani, Prodi Bahasa Inggris. Saya sedang melaksanakan program KKN untuk mewawancarai Ibu dengan bertemakan kegiatan pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga, nama saya Fadila Sintana. Saya mengajar di sini untuk bagian SD kelas 2. Oh iya. Ibu boleh langsung pertanyaan aja ya Bu ya. Menurut Ibu sebagai guru, apakah tantangan kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar pada masa pandemi COVID-19? Yang paling susah itu adalah memastikan bahwa anak-anak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Terutama kan apalagi kalau kelas rendah itu butuh bimbingan secara langsung ya lebih tepatnya. Jadi agak kesulitan sih untuk menyampaikan materi dan memastikan bahwa anak-anak itu bisa sampaikan. Oh ya, jadi kepahamannya gitu ya Bu ya, kesulitannya. Kemudian apa saja persiapan yang Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran pada masa COVID-19? Sudah pasti lihat dari silabus. Silabus itu udah yang paling pertama. Kalau bisa itu baru lihat buku paketnya, kira-kira apa aja yang pentingnya. Promes itu pasti harus dilihat. Setelah itu baru mempersiapkan medianya, entah itu menggunakan video, gambar, atau apapun. Ya, jadi yang pertama itu silabus ya tadi. Kemudian menurut Ibu, apa perbedaan yang paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka di kelas? Mungkin ke interaksi dengan siswanya ya. Kalau misalnya untuk daring kan kita online, otomatis lebih banyak komunikasi dengan ibunya. Sementara kalau misalnya yang namanya di kelas, komunikasi dengan anaknya langsung. Jadi kalau misalnya nggak paham, langsung dijelaskan saat itu juga. Tapi kalau misalnya daring kan kita komunikasinya dengan orang tuanya ya, wallahu alam gitu kan, orang tuanya mengajarkannya betul atau tidak. Oh iya, jadi komunikasi pertama itu sama orang tua gitu ya. Iya. Kemudian menurut Ibu, apakah siswa dapat mengikuti kelas online dengan baik? Untuk sejauh ini sih masih baik-baik saja ya. Cuman mungkin untuk lebih jelasnya apakah berhasil atau tidaknya hanya bisa dilihat melalui nanti KTS atau pas TAS. Gitu. Apa yang menjadi tolak ukur atau acuan yang Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami dengan materi yang diberikan? Setiap pertemuan itu pasti selalu ada tasnya.
evaluasi lagi. Nah, kita kan udah ngasih materinya nih, entah itu berupa video atau gambar. Nah, habis itu kita kasih evaluasi. Kalau misalnya memang siswanya sudah paham, pasti bisa mengerjakan evaluasinya. Oh, seperti itu. Jadi setiap sudah materi yang diberikan pasti selalu ada tes gitu ya Bu ya, untuk mengukur. Kemudian aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran daring? Untuk aplikasi berhubung SD itu dipegangnya pasti sama orang tua kan, pasti melalui WhatsApp sih. Ada aplikasi lain mungkin Ibu? WhatsApp. Iya. Kemudian biasanya itu kan sekolahnya itu di sini full daring atau daring atau daring? Campuran dari daring. Kemudian kalau untuk daringnya sendiri itu untuk jadwal masuknya itu seperti apa ya Bu? Untuk SD sendiri khususnya itu ada yang 3 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Kita rolling sesuai pekannya. Yang pasti setiap kelas itu mendapatkan jatah 10 kali pertemuan di setiap bulan. Oh, seperti itu. Jadi itu apakah berlangsung sudah sejak baru-baru ini gitu? Baru-baru ini Oh, baru berjalan 2 minggu. Oh, kemudian Ibu, saya mau memperkenalkan sebuah aplikasi online. Di sini mungkin aplikasinya bisa membantu Ibu untuk membantu menjelaskan tentang materi kepada siswa. Ibu perkenalkan, ini namanya aplikasi Prezi Online Software. Ini aplikasinya berbasis online. Jadi kalau Ibu mau mengakses, ini tinggal ke webnya prezi.com. Nah, di fungsinya sendiri itu sama seperti PowerPoint, aplikasi presentasi. Cuma dia memiliki keunggulan yaitu fitur-fitur yang lengkap seperti Zoom user interface, kemudian record a video lesson, kemudian listen in a video conference. Aplikasi yang dapat saya sampaikan dan perkenalkan pada Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Ada sepertinya. Baik Ibu, ini untuk surat izin KKN ya, dan mungkin sekian saja yang saya pertanyakan, yang saya wawancarai. Terima kasih Ibu untuk membantu program KKN saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.